Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman yang ada dalam diri kita, sehingga pada hari ini kita masih melanjutkan aktivitas kita, hidup berkehidupan di muka bumi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni hikmah di balik kesabaran. Poin yang pertama adalah sabar dalam melalui proses. Setiap umat manusia tentu memiliki proses yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai wujud semangat kita, wujud inovatif kita, tentu kita harus sabar dalam menjalani proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melalui proses yang ada, tentu ada proses yang mudah, ada pula proses yang susah. Maka dari itu, untuk menjalani kedua proses ini, tentu kita harus melalui kesabaran yang penuh untuk tetap semangat melanjutkan proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah senantiasa sabar dalam menghargai diri sendiri, karena setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka sebagai umat manusia tentu kita harus tahu kemampuan apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita belum bisa miliki. Maka dari itu, dengan menghargai diri sendiri, maka kita akan melakukan hal ataupun melakukan aktivitas yang kita mampu. Namun janganlah kita menjadi umat manusia yang memaksakan kehendak, karena dengan memaksakan kehendak itu berarti malapetaka bagi diri kita pribadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pun yang ketiga adalah hikmah di balik kesabaran adalah pantang menyerah. Karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika senantiasa ada kesabaran di dalam hatinya, maka dia akan pantang menyerah untuk senantiasa melanjutkan proses yang ada, melanjutkan aktivitas yang ada, melakukan hal-hal yang ada. Maka sebagai umat manusia, pantang menyerah harus ada dalam diri kita, karena dengan pantang menyerah kita akan semangat melalui proses yang ada. Salah satu contohnya adalah melihat pertumbuhan padi ini, mulai dari ditanam hingga sampai saat ini. Alhamdulillah kita melihat begitu indahnya memiliki buah yang begitu banyak. Akan tetapi perlu kita balik ke belakang melihat proses yang ada, bahwa ini tidak akan seperti ini ketika tidak ada pantang menyerah di dalamnya. Nah, inilah hasil yang akan kita dapatkan di hari kelak. Kemudian pun yang keempat adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik umat manusia adalah ia senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud kesyukuran kita adalah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan hendaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud kesyukuran kita adalah ialah orang yang senantiasa mengobati dirinya, orang yang senantiasa mencoba memperbaiki diri sendiri, kemudian memperbaiki orang lain. Mungkin inilah keempat hikmah di balik kesabaran yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang hilaf, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemirsa, karena sebagai umat manusia kitalah
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tak luput dari kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga di lain waktu kita masih dipertemukan, dan saya harap kita senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi